Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing penyangga proyek pembangunan perumahan longsor, belasan rumah warga di Bogor terendam lumpur. Warga sejumlah daerah di Jawa Barat mulai kesulitan mendapatkan BBM subsidi hingga menimbulkan antrian panjang SPBU. Ratusan pesilat ikuti festival pencaksilat di Kebun Raya Bogor. Kita ke informasi selanjutnya. Bukannya turun, harga telur ayam di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Telur yang biasanya dijual Rp22 hingga Rp25.000 per kilogram, saat ini sudah menembus harga Rp33.000. Perlahan tapi pasti, harga telur ayam semakin merangkak naik. Di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta, harga telur ayam bahkan naik hingga mencapai Rp33.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan terjadi akibat naiknya harga pakan. Pasti itu dari pakannya. Banyak, kalau dagingnya kan murah. Harga normalnya berapa sih? Kalau harga normalnya Rp24.000. Rp24.000 ya. Sekarang 33. Mahalnya harga telur ayam juga dirasakan para pedagang di Pasar Baru Kabupaten Karawang. Di pasar ini, hari Senin harga telur ayam mencapai Rp31.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, telur ayam dijual Rp22 hingga Rp25.000 per kilogram. Harganya hari ini 31. 31. Naik lagi ya? Naik lagi, ya. Sejak kapan ini? Udah berapa hari? Ada 4 hari kali, 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Mahalnya harga telur ayam juga berdampak besar bagi warga Kabupaten Majalengka. Dengan harga telur ayam yang mencapai Rp32.000 per kilogram, ibu rumah tangga pun pusing 7 keliling mengelola uang belanja mereka. Ada naik Rp4.000. Rp4.000. Tadinya Rp28.000, sekarang dia Rp32.000. Semua bahan-bahan pokok naik. Pusing. Pemasukan kurang, pengeluaran gede. Begitu juga dengan pedagang kecil seperti Ibu Enas ini. Sebagai penjual pentol telur yang menggunakan telur ayam sebagai bahan utamanya, ia mengaku sangat dirugikan dengan mahalnya harga telur. Kini ia hanya bisa belanja telur ayam dengan jumlah kurang dari separuh yang biasa ia beli. Jadi biasanya 7 kilo, sekarang 3 kilo. Omset juga ya ikut ini menurun. Ya, menurun itu. Soal naik gitu. Soalnya naik. Ya. Warga berharap pemerintah melaksanakan tugasnya menjaga kestabilan harga telur ayam sebagai salah satu kebutuhan pangan pokok, sekaligus pangan sumber protein paling murah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Antrian panjang warga di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi terus saja terjadi di sejumlah daerah. Antrean panjang kendaraan terutama sepeda motor masih saja terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Bandung. Mereka antre untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Tidak hanya pengendara sepeda motor, sejumlah mobil angkutan barang yang menggunakan bahan bakar solar juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM. Solar setiap SPBU ngantri nggak Pak? Ngantri. Memang dibatasi atau gimana Pak sebetulnya Pak? Ada yang dibatasi, ada yang enggak. Kalau merugikan sih merugikan. Kalau dibatasi saya susah. Harus tiap SPBU berhenti. Rugi waktu juga Pak? Rugi waktu, kejar waktu. Kalau muatan sayur itu dikejar. Antrean panjang pengisian BBM jenis Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Purwakarta. SPBU Jalan Ipik Gandamana, Kelurahan Munjul Jaya, antrean didominasi pengguna sepeda motor yang mengular hingga ke bahu jalan. Antrean makin panjang karena pengendara semakin sulit mendapatkan Pertalite di pom mini. Sekarang kan kalau pembelian Pertalite dari Jeringan nggak boleh, makanya semua kendaraan motor beralih ke SPBU. Dulu kan bisa beralih dari Pertamini ya. Gitu. Semakin sulitnya mendapatkan BBM Pertalite serta munculnya rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah membuat galau pengemudi ojek daring.
Kalau dinaikin harga BBM-nya otomatis kan tarif untuk ojol kan harus diselesaikan juga. Karena gimana juga ya BBM sangat kita butuhkan juga kan gitu. Warga berharap pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan BBM subsidi dan memperbaiki ketersediaannya. Muhammad Abbas dan Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Purwakarta. Meriahnya perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka masih bergaung di sejumlah daerah dengan lomba, peragaan busana, hingga hiburan. Pemerintah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pada peringatan 77 tahun Indonesia Merdeka menggelar Sumedang Selatan Fashion Week alias Sultan Fashion Week di alun-alun Sumedang. Diikuti oleh ASN Pemkab, para peserta menampilkan busana hias berbahan tumbuh-tumbuhan seperti daun hanjuang, daun kelapa, hingga kacang panjang dan tomat. Tema ini diambil agar warga mencintai alam. Karena di Kecamatan Sumedang Selatan terbanyak terjadi bencana, jadi kita pengen mengingat bahwa kita harus selalu mencintai alam. Jadi ini temanya tema alam. Tema alam. Tak kalah dengan Sumedang Selatan, Kota Tasikmalaya menggelar Kebaya Fashion Week. 200 orang perempuan berlenggak-lenggok mengenakan kebaya berbagai macam ragam, meski di bawah hujan rintik-rintik. Kebaya dipilih untuk ditampilkan demi mendukung busana kebaya agar bisa ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh organisasi PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya UNESCO. Lain lagi dengan warga desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Warga menyambut kemeriahan HUT ke-77 RI dengan ngobeng ikan, yaitu berlomba menangkap ikan yang ditebar di sawah yang baru dipanen. Warga pun berpacu mencoba menangkap 1 ekor ikan yang ditandai panitia untuk bisa mendapatkan hadiah khusus. Tidak mudah menangkap ikan dengan tangan kosong, bahkan ada warga yang tak mendapat 1 ekor ikan pun. Bu, dapat berapa ikannya, Bu? Dapat 1. Itu mudah apa susah, Bu, diambil? Susah, nggak ada ikannya, nggak ada yang ketangkap. Tapi ikannya banyak nggak, Pak? Banyak, katanya. Tapi kan nggak ada yang dapat, nggak ada yang nyenggol-nyenggol acang. Nggak ada ya? Nggak dapat 1 pun berarti? Perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka di Cibadak, Sukabumi dimeriahkan oleh kelompok drum band yang sebagian besar personilnya adalah warga lansia yang berusia 50 hingga 70 tahun. Warga pun ikut berjoget, bahkan saweran sambil mengikuti musik yang dimainkan drum band Opa Oma tersebut. Tim Liputan melaporkan. Ratusan pesilat akhir minggu lalu mengikuti kompetisi seni tradisi pencaksilat di Kota Bogor. Abdul Malik, tuh langsung ibu-ibu teriak. 412 orang pesilat dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri, mengikuti festival pencaksilat seni tradisi di Kebun Raya Bogor. Dalam festival ini, para pesilat berkompetisi menyuguhkan gerakan terbaik mereka, baik secara estetik maupun menurut pakem gerakan pencaksilat yang ada di depan dewan juri. Salah satu peserta yang tampil menarik perhatian penonton adalah Malik, seorang pesilat asal Amerika Serikat. Saya suka silat karena ada banyak teknik pencaksilat. Ada seni ya, ada bela diri, ada olahraga, ada spiritual, ya, ada adab, ada banyak. Nah, saya masih belajar, saya masih murid. Festival ini juga menarik minat wisatawan asing yang awalnya tertarik dengan bunyi-bunyian musik tradisional pengiring pencaksilat. I was just visiting the park and I heard about the music, so I went to visit. It was very interesting of style of combat traditional. Festival pencaksilat sengaja diselenggarakan di Kebun Raya Bogor, salah satunya untuk menarik minat pengunjung, terutama generasi muda. Kita bersama, ini budaya bangsa kita,
yang hampir rentan, hampir rapuh, hampir hilang. Tugas kami, bagaimana silat ini dilanjutkan kembali, nanti dikembangkan kembali. Peserta 412 orang, dari Lampung ada, Banten ada, DKI ada, Jabar ada, luar biasa. Setiap akhir pekan kan ada pertunjukan kebudayaan. Nanti mungkin kita akan bikin tempat khusus untuk silat, agar tradisi ini bisa makin disuarakan. Pencaksilat sebagai budaya Indonesia telah diakui oleh Organisasi Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB tahun 2019 lalu sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.